Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ini aku lagi bikin video di malam. Biasanya jam segini itu aku sibuk buat edit video, tapi entah gimana, aku ngerasa kayak gabut. Ya udah deh, aku bikin video aja deh. Biasanya aku kalau lagi gabut aku main Instagram, tapi nggak tahu kenapa lately lagi males aja main sosial media, main Instagram, nggak tahu kenapa. Dan aku ngerasa punya banyak new family di sini di YouTube, kayak keluarga baru, keluarga jiwa, kalian yang frekuensi sama aku, yang suka sama channel aku, suka sama video aku, banyak yang baru subscribe juga. Jadi aku ngerasa kayak senang aja gitu jadinya, dan lebih semangat juga main YouTube-nya. Nah, karena saat ini sih? Ya, saat ini aku mau bawain tarot reading, yaitu apa ya temanya tadi? Kabar jodoh kamu saat ini. Ya, kabarnya gimana? Ya, ini kan konten halu ya. Halu-halu yang fun-fun aja ya. Tapi yang baik-baik semoga diaminkan, semoga yang nggak baik menjadi baik. Diserahin aja nanti sama Tuhan gimana ke depannya. Soal apapun yang berkaitan sama jodoh ya. Mungkin ini nggak resonate, bisa jadi beberapa hal aja yang resonate ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di deskripsi box di description box video ini ya, nanti dicek aja. Udah sih itu aja, kita langsung mulai aja ya. Kabar jodoh kamu saat ini, santai aja ya. Oke, kita mulai. Kabar jodoh kamu saat ini. Oh iya, yang pengen aku bilang adalah jodoh itu kan cerminan diri. Tentang karakter atau personality dia itu bisa kan cerminan diri kamu juga. Kalau kamu A ya dia juga A, kurang lebih kayak gitu sama. Dan situasi, aku juga percaya entah kenapa, kalau misalnya kamu lagi ngerasa kayak patah hati atau sedih atau lagi healing, nah jodoh kamu juga kayak gitu kurang lebih. Dan yang aku lihat di sini adalah dia saat ini kapanpun kalian lihat videonya ya, nah berarti dia saat ini lagi seperti itu keadaannya. Ini timeless video ya, kapanpun kalian lihat. Aku lihat saat ini sekarang dia itu lagi sedih ya, keadaannya lagi sedih, lagi baper. Mungkin aku ngerasa kayak ada sedikit patah hati ya yang dia rasain. Ada juga energinya kayak yang baru putus atau baru selesai hubungannya sama seseorang ya. Ada yang aku ngerasa kayak mereka cukup patah hati yang begitu dalam kayaknya ya, sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa juga ya. Dia itu saat ini kayak lagi pengen melakukan sesuatu, mungkin buat love life-nya ya, tapi dia kayak lebih banyak memendam, lebih banyak kayak apa ya, nggak take action gitu, memendam apapun yang dirasain juga dia lebih banyak memendam. Walaupun sebenarnya dia tipe-tipe yang biasanya itu gerak cepat ya, apa aja gitu biasa dia fast respon, tapi saat ini dia kayak lagi banyak diam, memendam apapun perasaannya dia. Terus dia ingin melakukan sesuatu tapi kayak dia lagi menahan-nahan itu. Aku juga ngerasa dia ini kayak lagi lagi banyak diam, menutup diri ya, lagi nggak banyak open ya ke siapapun. Ada yang ngerasa, kan tadi aku bilang dia tuh kayak lagi baper ya, lagi sedih, lagi galau. Ada yang ngerasa kayak lagi anxiety ya, terus lagi ngerasa sendirian tuh yang benar-benar kayak ngerasa dia sendirian, nggak ada yang sayang sama dia, mungkin dia ngerasa nggak ada yang perhatian sama dia, nggak ada yang care. Ada juga yang ngerasa kayak dia lagi hampa atau kosong ya, tapi dia berusaha buat menyenangkan dirinya gitu.
ada yang ngerasa dia tuh kayak lagi negatif saat ini. Dan mungkin beberapa ya, ada yang ngerasa kayak lagi punya masalah, tapi kayak dia tutupin dari semua orang, atau ngerasa kayak lagi punya masalah, tapi dia berusaha tenang atau seakan baik-baik aja di depan orang lain. Mereka juga kayak lagi ngerasa capek. Saat ini tuh kayak lagi capek lelah fisik maupun mental ya. Tapi ada yang ngerasa kayak lebih lelah mental ya. Mungkin banyak masalah atau love life-nya juga mungkin ada masalah ya kayaknya. Terus dia ngerasa capek aja sama semuanya ya. Ada sih orang-orang yang kayak berharap sama dia nih. Ada mereka nih kayak dalam hubungan toksik aku ngerasanya. Terus dia berusaha untuk keluar dari hubungan toksik, dan tapi seseorang kayak ada yang mengharapkan dia. Padahal dia tuh kayak udah capek banget. Aku ngerasa dia ini mungkin seseorang yang baik ya. Mungkin jodoh kamu. Seseorang yang baik, tapi salahnya dia ada di dalam hubungan yang toksik. Dengan orang yang toksik juga mungkin. Dan dia mau keluar dari lingkungan toksik itu. Dari hubungan toksik. Tapi ada seseorang yang kayak masih berharap ke dia. Aku ngerasa mereka ini ada yang punya hubungan tuh kayak udah lama, bertahun-tahun, dan dia tuh kayak pengen melepaskan saat ini. Kayak dia ngerasa waktunya tuh udah buat melepaskan saat ini. Tapi sayangnya ada orang lain yang masih mengharapkan dia, kayak mengemis-ngemis cintanya dia atau meminta maaf gitu. Mungkin ada seseorang yang kayak merasa salah sama dia gitu, ya. Ingin meminta maaf, ada permohonan maaf, cuma dia kayak udah capek. Ada energi di mana jodoh kamu ini kayak dibohongin mungkin ya sama seseorang. Mungkin dia begitu percaya sama seseorang, terus dia kayak lagi dibohongin, terus dia kayak kecewa, ngerasa capek, mungkin dibohongin terus ya sama pasangannya atau mantannya itu. Iya, di sini malah ada energi penolakan, makanya aku bilang dia kayak udah nggak mau sama seseorang, kayak udah males. Ya, kayak udah males, udah bukan cuek, tapi kayak udah jenuh mungkin ya. Jenuh karena sikap seseorang, jadi kayak udah deh males gitu sama lo, atau gue males, bosen sama lo, sama kelakuan lo gitu. Lebih ke ini sih, kayak dia tuh actionnya dia ini kayak ada kelakuan seseorang yang dia nggak suka sebenarnya, bukan sama orangnya nggak sukanya, tapi sama kelakuannya yang bikin dia lama-lama kayak bosen, jenuh, dan ngerasa ini tuh toksik dan dia pengen ngelepas ya. Tapi dia ngerasa saat ini tuh hidupnya nggak bebas, kayak diatur-atur ya. Mungkin diatur sama seseorang itu, kayak seseorang itu kayak mengendalikan dia. Apapun yang dilakuin sama pasangannya atau sama mantannya itu dia selalu nurut mungkin ya. Karena aku bilang tadi, dia itu tipe yang baik, jadi kayak nurut aja gitu ya. Tapi saat ini dia kayak pengen benar-benar lepas dari kendali, lepas dari pengaruh gitu ya, pengaruh orang lain. Makanya dia ngerasa kayak nggak bebas. Kok dia hidupnya diatur-atur terus, kok dia nurut terus, kok dia udah begitu baik tapi kayak dikecewain ya. Makanya di sini ada energi kayak dia tuh udah nggak mau lagi mungkin sama seseorang, atau kayak udah menolak ya, udah capek, mentalnya juga capek. Kan aku bilang tadi mereka ada yang punya masalah ya, mereka kepikiran banget sama masalahnya. Makanya dari itu ada yang mencoba ya buat mendekat ke mereka nih, tapi kayak karena dia fokus ke masalahnya, jadi ya dia agak cuek sama orang-orang itu yang mau mendekati dia. Ini ya, tiba-tiba aku kepikiran gini, kalau misalnya dia baru pengen melepas dalam hubungan toksik atau dalam suatu hubungan, berarti dia kan lagi mau proses move on ya, mau healing mungkin. Berarti kayak prosesnya cukup lama nih, nunggu dia healing dulu. Siapa tahu setelah healing, dia udah benar-benar healing, terus ketemu seseorang yang baru. Nah, mungkin itu kamu, mungkin ya. Nah, jadi proses healingnya lumayan lama nih, jadi kayak harus nunggu proses healing. Jadi kalau misalnya kamu lagi nunggu jodoh kamu ya, tunggulah dia healing dulu ya. Ya nggak apa-apa sih, nunggu dia clear ya dari masa lalunya, daripada dia belum healing terus kamu masuk, ya kan jadi energinya setengah-setengah juga nanti ke kamunya, cintanya dan perasaannya kan.
karena masih terbayang-bayang sama masa lalu ya, kalau dipaksa-paksa belum healing. Dia ini ada yang kayak lagi memberikan batasan dari orang-orang luar ya, karena itu yang tadi aku bilang, dia kayak mikir fokus banget ke masalahnya, atau ada sesuatu mungkin yang dia pikirin ya. Ada jiwa-jiwa energi di mana dia itu pengen bebas ya, entah bebas dari kuasa orang lain, kendali orang lain, intinya dia kayak pengen bebas sih saat ini. Termasuk dia membatasi diri kan dari orang luar, nah itu tandanya dia juga pengen bebas ya, atau mungkin dari lingkungan toksik atau apa ya. Dia saat ini ya kabarnya kayak lagi pengen apa ya, ini kan dia ngerasa ada suatu perubahan kan dalam hidupnya saat ini, entah dalam love life-nya gitu. Makanya dia kayak lagi ngerasa ilfeel atau moodnya tuh kayak lagi nggak enak, atau dia ngerasa sebel atau kesel mungkin sama siapa gitu, atau sama seseorang ya. Dan dia kayak udah males, energi dia di sini tuh kayak lagi sebel atau lagi males sama seseorang ya. Ada energi yang mana dia tuh pengen berubah. Ya benar yang tadi aku bilang kan, dia pengen melepaskan sesuatu nih, berarti kan ada sesuatu yang pengen dia rubah dalam dirinya atau hidupnya ya, yang baru aja dia sadarin. Nah aku lihat di sini dia kayak lagi pengen memulai hidupnya yang baru, mengawali hidup barunya, atau dia lagi pengen apa ya, membuka lembaran baru dalam hidupnya, mulai dari awal lagi semuanya. Entah hidupnya secara general ya, atau entah kehidupan cintanya juga. Kayak dia lagi mencoba menghindari seseorang juga. Seseorang itu kayak lagi apa ya, posesif banget mungkin ke dia. Kayak ada seseorang yang mendekati dia terus follow him atau follow her terus gitu ya. Kayak clingy gitu, kemana dia ini ikut atau nggak mau nggak mau lepas mungkin dari dia. Nah dia tuh kayak pengen melepas itu, kayak pengen lagi menghindar dari seseorang itu. Aku lihatnya sih kayak gitu ya. Aku cukup paham sih yang lagi dialami itu, cukup paham kayaknya ya. Nanti coba kita kasih ini ya, kesimpulan di akhir. Dia juga lagi fokus ke karir dan finansialnya. Lagi fokus ke karir, finansial. Nah dia banyak banget akhir-akhir ini tuh kayak merenung, banyak kayak mencoba apa ya, mereview hidupnya, mereview segala aspek lah ya. Dia mencoba cari pencerahan juga buat dirinya sendiri. Mungkin banyak hal-hal yang kayak dia belum paham, belum ngerti, atau banyak hal yang kayak lagi dia galauin atau dia pikirin. Nah dia banyak kayak meluangkan waktu buat dirinya sendiri, terus dia berusaha mencari pencerahan ya. Makanya aku lihat dia kayak lagi dingin sama dunia luar, sama orang-orang di luar ya, karena dia lebih fokus ke dalam dirinya nih. Ada dari mereka yang aku ngerasa kayak ini ya, kayak lagi terbuka spiritualnya ya. Jadi kayak seseorang yang emang lagi mencoba melihat ke dalam dirinya, lagi mencoba self love juga, lebih mencintai dirinya sendiri ya. Karena dia kayak lagi apa ya, lagi seperhatian itu ke dirinya sendiri. Iya, maka aku bilang mungkin ada yang baru terbuka spiritualnya ya. Entah sih spiritual awakening atau apa, cuma kayak dia lagi mencoba mencintai dirinya sendiri. Aku ngerasa ada yang kayak gitu. Kan aku bilang di awal ya, dia tuh mungkin kayak lagi patah hati atau kecewa dari seseorang. Nah dia ngerasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Ada mungkin seseorang yang nyakitin dia ya, dia terluka karena seseorang gitu, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan tipe yang balas dendam, atau dia nggak ada pikiran buat balas dendam atau apa ya. Lebih kayak lagi mikirin aja, lagi galau gitu, cuma dia nggak ada pikiran buat apa sih yang dia harus lakukan selanjutnya. Nah itu belum ada. Dia lebih kayak kayak pengen sendiri, terus menjaga batasan dari dunia luar, lebih fokus ke diri sendiri, ke karir juga, finansial ya, yang berhubungan sama finansial lah. Aku lihat ya, dia ini kayak lagi merasakan ketidaktenangan gitu di dalam diri dan hatinya
Yang dia butuh saat ini adalah ketenangan, kedamaian hati, batin, jiwa ya. Dia ngerasa kayak digangguin, mungkin ada seseorang yang ganggu-ganggu dia terus, karena kan tadi aku bilang dia pengen melepas hal-hal toksik atau lingkungan yang toksik atau seseorang yang toksik. Jadi dia ngerasa kayak diganggu, tapi dia kayak pengen ketenangan dan kedamaian sebenarnya, tapi ngerasa diganggu terus. Kayak ada seseorang yang berusaha mendekati dia terus, atau ada seseorang yang kayak berusaha minta maaf gitu ke dia, tapi dia kayak no, gue udah nggak peduli sama lu, no, gue udah bodo amat, udah males. Nah kayak gitu energinya dia. Jadi terkesan kayak dia tuh sombong atau cuek atau nggak peka atau apa ya, kejam gitu buat di mata seseorang. Padahal itu caranya dia buat apa ya, buat ketenangan diri dia sendiri ya. Dia banyak diam sekarang, banyak diam dan nggak banyak yang dia lakuin buat dirinya sendiri. Kayak action itu nggak ada. Dia lebih kayak mikirin dia mau apa, mau ngapain. Terus dia juga kadang suka galau. Tapi di lain itu ya, dia kayak lagi banyak juga berusaha menikmati hidupnya. Ya sama teman-temannya, sama siapapun ya, orang-orang yang terdekat dia gitu. Dia banyak kayak have fun ya, buat nge-refreshing pikirannya dia, biar nggak suntuk, biar nggak stres ya. Dia sadar sih dia juga butuh refreshing, butuh apa ya, butuh bahagiain dirinya sendiri. Yang tadi aku bilang dia kan ini ya, kayak lagi mencoba mencintai dirinya sendiri. Nah dia juga butuh waktu luang, gimana caranya supaya dia bisa lebih happy. Nah dia kadang have fun, main atau nongkrong gitu sama teman-temannya juga ya. Ada dia ngerasa kayak apa ya, ada hal positif datang atau dia lebih tercerahkan ya. Mungkin karena dia udah ngerasa kayak menjauh atau keluar dari hal-hal yang toksik, terus dia kayak dapat pencerahan. Iya. Ada juga diri mereka yang kayak mungkin ya, aku nggak ngerti sih energinya, mungkin dia ya, entah nih ini kayak energi hubungan dia mungkin sama seseorang ya. Dia itu punya hubungan sama seseorang, tapi deket banget, sedekat itu, tapi ada penghalangnya hubungannya. Entah penghalang atau perbedaan yang kayak cukup besar penghalangnya, bisa keluarga, orang tua atau apa gitu. Dan dia tuh sebenarnya udah deket banget sama orang itu. Nah aku jadi berpikir gini, kalau kamu ngerasa kamu punya hubungan sama seseorang ya, terus kamu ada penghalangnya, ya mungkin aja berapa persen lah mungkin dia jodoh kamu ya. Tapi kalau misalnya ini jatuhnya hubungan twin flame atau karmik ya, atau karmik atau twin flame, ya bisa aja dia soulmate kamu ya, bisa aja dia jodoh kamu. Tapi kalau memang dia mau berjuang buat kamu, soulmate itu kan kalau ada seseorang yang mau berjuang atau dua-duanya mau berjuang. Tapi kalau nggak ada effort, nggak mau berjuang, ya bukan soulmate dong jatuhnya ya. Gimana mau berjodoh kalau nggak ada yang berjuang ya. Nah saat ini aku ngerasa dia kan mungkin udah sadar nih, dia dekat sama seseorang tapi ada halangannya. Nah dia lagi mencoba buat memiliki hubungan yang baru, entah sama siapapun. Nah ini mulai nih dia mungkin ada energi di mana dia kayak mau healing dan sadar kalau dia lebih realistis lah ya. Kalau dia mungkin punya hubungan sama seorang tapi nggak bisa dijalanin, mungkin dia sadar dia nggak bisa nerima resikonya itu ya, hubungan yang adanya penghalang. Mungkin dia pengen ya udahlah, gue mulai aja hubungan yang baru entah sama siapa ya. Ada energi di mana dia mencoba buat realistis dan ingin memiliki hubungan yang baru ya. Tapi dia masih galau nih ya. Dia masih galau, belum healing banget ya. Masih ada perasaan juga mungkin dia sama seseorang. Gini kan aku bilang, walaupun seseorang ya, misalnya ini aku cerita aja, walaupun misalnya seseorang sadar ya di dalam hubungan yang toksik atau ada seseorang yang dekat sama orang yang toksik gitu, tapi kan namanya perasaan, kita nggak bisa paksa dong kayak hilangin perasaan sama seseorang, dan kita juga nggak bisa milih kita mau jatuh cinta sama orang yang toksik atau enggak. Jadi di sini aku lihat adalah dia masih galau karena dia masih punya perasaan sama seseorang ya, masih ada sedih-sedihnya, masih ada baper-bapernya, kayak yang dia masih suka mikirin orang itu ya.
Belum lah, ini mungkin lagi belum stabil dia, ya masih ada ya galau lah aku liatnya. Aku ngerasa energi dimana dia itu kayak lagi stalking dan kepo sama seseorang, ya. Bisa jadi kepo sama orang lain, atau misalnya kalau misalnya kamu ngerasa punya hubungan sama seseorang terus ada penghalang, ya bisa jadi mungkin dia jodoh kamu. Atau kalau misalnya kamu ngerasa kayak ada seseorang yang kepoin kamu, ya mungkin aja dia jodoh kamu, ya who knows gitu ya. Aku nggak bisa berani bilang dia jodoh kamu, karena soal jodoh ini kan ya urusan Tuhan, ya aku balikin lagi semuanya ke Tuhan. Aku tuh paling takut kalau ditanya soal jodoh, kematian, terus apa lagi ya, tentang kelahiran. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada seseorang, dia tuh kayak lagi kepo sama orang lain, ya. Kayak dia lagi pengen cari tahu seseorang. Ada energi di mana kayak dia lagi mencari tahu tentang seseorang. Entah kepoin seseorang atau stalking seseorang, ya. Nah, kan aku bilang tadi dia kan masih healing kan. Energi dia juga belum stabil. Jadi di mana kayak dia ada pengen melepaskan sesuatu atau seseorang, tapi dia juga kayak ada rasa pengen bertahan, masih pengen memiliki, ya. Ini berarti dia lagi galau. Jadi kalau misalnya kamu lagi nungguin jodoh kamu, ya kamu nunggu dia healing dulu nih, ya. Masih lama dong ya. Ya semoga sih healingnya cepet ya. Iya, dia ngerasa kayak punya beban saat ini dalam hubungan percintaannya. Kayak dia pengen tetap stay dan bertahan sama seseorang, memiliki seseorang, tapi dia juga ngerasa kayak gue realistis, gue nggak bisa sama dia dan gue harus melepaskan dia, melepaskan hubungan ini. Nah kayak gitu. Dan dia juga bingung di sini kayak, kok hidup gue begini banget ya, kok keras banget ya hidup, kok bikin pusing, bikin galau. Nah dia kayak gitu energi dia saat ini. Kan tadi juga ada yang kayak dia ngerasa sendirian ya, kayak kesepian gitu, kayak ngerasa nggak ada yang peduli sama dia. Nah ini pelan-pelan nih energinya, dia lagi kayak pengen move on. Kayak pengen move on mungkin ya, aku ngerasa ada energi di mana dia itu mungkin gak disetujuin sama orang tua atau keluarga ya. Dan bisa jadi kayak dia kayak kembali ke keluarganya. Kembali ke keluarga tuh maksudnya dia entah ya kembali ke keluarga, ke orang tua. Jadi dia patuh lagi ke orang tuanya, ngikut peraturan orang tua gitu bisa juga. Jadi ada yang kayak aku ngerasa fokus ke keluarganya ya. Entah dia single atau udah punya keluarga saat ini, tapi mostly aku ngerasa 80% dari mereka tuh single ya. Iya. Single sih aku ngerasanya. Kalau misalnya dia nggak single, kalau misalnya dia udah punya pasangan, punya istri atau punya suami, ya berarti nanti kedepannya dia ada divorce dong ya, ada perceraian. Baru dia menuju ke kamu mungkin. Atau bisa jadi jodohnya kamu itu seseorang yang pernah berkeluarga sebelumnya. Iya. Intinya di sini ada seseorang yang kayak move on dan fokus ke keluarganya lagi. Dan beberapa kayak mereka itu lagi benar-benar perhatiin keluarga atau orang tuanya. Aku ngerasa kayak orang tuanya ada yang sakit atau memang butuh perhatian dia. Jadi dia ngerasa kayak ya udahlah urusan cinta nanti aja. Gue fokus ke keluarga aja dulu, ke orang tua aja dulu. Yang tadi aku bilang energi dimana kayak seseorang tuh dia tuh baik banget orangnya. Jadi ya itulah tipe-tipe orang yang baik, pasti dia mikirin keluarga dan orang tuanya. Ya. Ada energi di mana dia itu kayak pengen move on, tapi ada juga energi di mana kayak seseorang tuh mau pindah tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal atau karir, tapi kebanyakan mereka kayak pindah tempat tinggal aku ngerasanya. Kayak mereka butuh tempat tinggal yang baru supaya dia bisa healing. Ya, tuh. Ini kayak yakin banget prosesnya nih, dia kayak lagi bener-bener pengen healing. Terus ada beberapa kartu yang bilang dia tuh kayak lagi proses move on. Kayak lagi mikir-mikir, ada yang pindah tempat tinggal, ada yang mikir-mikir pengen move on. Kayak adalah sesuatu yang pengen dilakuin buat dirinya, ya.
Tapi dia lagi mikir-mikir nih, aku ngerasanya. Lama banget mikirnya. Makanya aku bilang energi dia sekarang itu kayak lagi banyak mikir, tapi actionnya sedikit buat dirinya sendiri. Ya, karena dia mungkin lebih fokusnya kayak pengen ngebahagiain dirinya aja dulu. Ya, lebih ke situ sih. Aku ngerasa ya, dia tuh lagi gini, ngerasa dalam hidupnya. Kok hidup aku gini-gini aja ya? Kok nggak banyak perubahan ya di dalam hidup aku? Baiknya tuh sebenarnya aku harus apa sih? Aku tuh harus gimana sih sama hidup aku? Dan ada juga dari mereka ini yang ngerasa kayak terikat terus sama seseorang, kayak nggak bisa lepas sama seseorang. Yang tadi aku bilang, ada mereka yang memang kayak apa ya, punya hubungannya tuh lama, bertahun-tahun sama seseorang, mungkin juga hubungannya toksik, dan dia tuh kayak pengen lepas dari orang itu, tapi susah ya, kayak dinaungin negatif sama orang itu terus, karena kan dia ngerasa itu toksik dan negatif kan. Nah dia ngerasa kayak di situ terus energinya, ya kayak susah lepas terus, negatifnya ke situ terus, ya. Iya, dia ngerasa muncul-muncul terus ke negatifan itu, atau dari seseorang itu, atau pikiran-pikiran dia, atau energi dia yang ketarik-tarik mungkin sama orang itu, ya. Ada sih dari mereka tuh kayak ngerasa kosong, kesepian, atau hampa, dan kayak apa ya, ada yang kadang suka sedih gitu ya, sampai nangis gitu, ada juga yang kayak malam nangis ya, karena ngerasa kok kosong banget hidupnya, hampa ya, kayak ngerasa sendirian yang tadi aku bilang, kayak ngerasa terasingkan mungkin. Tapi sebenarnya itu perasaan dia aja, karena kan ya mungkin aja dia kan tadi aku bilang punya banyak teman gitu ya, tapi dia kayak ngerasa hampa aja, sendirian ya. Ada dari mereka yang ngerasa kayak ini tuh karma ya, kayak gitu, ini tuh karma aku bukannya ya, atau mungkin mereka ada dalam hubungan yang karmik juga, jadi mereka kayak ngerasain ini tuh sebuah karma juga sebenarnya buat dia. Kalau misalnya kita udah merilis energi karma atau hubungan karmik atau twin flame, kalau kita bisa melewati semua itu kan bisa jadi kita tuh ketemu soulmate-nya kita, jadi kayak pembayaran karma atas kehidupan percintaan tuh udah selesai, dan baru bisa kita ketemu sama soulmate-nya kita. Tapi itu kalau karma kita tuh udah dibayar semuanya. Nah dia tuh ngerasa sekarang kok ini gue sedih-sedih mulu, ini tuh karma gue ya gitu ya. Dan dia ngerasa kayak apa ya, kayak nggak bisa berbuat apa-apa, kayak nggak bebas atau terkekang mungkin ya. Aku belum lihat nih dia masih dekat atau enggak sama yang toksik ya, belum kelihatan, tapi dia masih ngerasa kayak nggak bebas dia saat ini. Kadang dia juga ngerasa emosionalnya dia gitu. Kadang ada energi di mana dia suka marah-marah nih akhir-akhir ini. Marah karena masalah atau marah ya karena nggak jelas juga. Karena emang lagi emosi aja gitu ya, emosionalnya. Ya. Ada energi di mana dia kayak lagi nunggu ya. Entah sih dia lagi nunggu apa ya. Aku ngerasa dia kayak lagi dalam energi menunggu. Bisa juga ya menunggu move on atau nunggu healing. Karena aku nggak lihat dia lagi nunggu seseorang sih. Ya, cuma dia kayak lagi resah karena dia kayak terikat atau apa ya, terkoneksi atau terhubung terus sama hal-hal yang negatif gitu. Ya. Dan di sini aku ngelihatnya juga dia kayak lagi fokus sama karir ya, sama pekerjaan, sama hal-hal yang berhubungan sama materi sih, karir, pekerjaan atau bisnis juga ya. Dan ada yang dari mereka tuh kayak udah nyerah ya, nyerah sama percintaan atau nyerah sama hidup, atau kayak yang aku bilang tadi kan, mereka kan ada yang kayak capek ya, capek mental atau capek fisik, jadi kayak udah capek terus akhirnya kayak energi di mana ya nyerah, seseorang yang kayak udah nyerah. Nah dia nih udah mulai nih kayak pengen apa ya, memasuki kehidupan yang baru,
tapi dia masih ngerasa berat buat memasuki kehidupan barunya, lembaran barunya. Nah, berarti ini dia udah pelan-pelan healing. Ya, pasti kamu seneng dia udah pelan-pelan healing. Nah, mungkin kamu juga gini yang aku bilang ya, soal jodoh itu kan kayak cerminan diri kita. Kalau misalnya kita lagi pengen healing, berarti jodoh kita juga lagi pengen healing. Nah, sekarang pilihan kamu. Kalau kamu masih mau berkutat di energi masa lalu, ya berarti dia pun kayak gitu. Kalau kamu masih berkutat di energi masa lalu, tapi kamu berharap jodoh kamu datang, ya itu kan kayak apa ya, berlawanan dong. Kamu masih mau ke masa lalu, tapi kamu juga berharap jodoh kamu datang. Ya gimana, kan jalannya jadi susah nih. Nah, kalau kamu pengen ya cepet jodohmu datang, ya dideketin sama kamu, ya berarti kamu harus cepet healing juga. Kalau kamu healing dengan maksud jodoh kamu juga healing. Kalau kamu di frekuensi healing, jodoh kamu juga bakalan sama frekuensinya sama kamu. Bener nggak? Kayak semesta tuh nggak mungkin kayak mendekatkan kita dengan seseorang yang frekuensinya tuh beda, ya. Kenapa kita selalu kayak bermasalah terus nih, misalnya dalam hubungannya? Kenapa kita selalu bermasalah terus dalam hubungan? Kenapa kita selalu bermasalah terus dengan orang yang toksik ya? Atau misalnya dalam hubungan toksik? Karena apa? Itu ada suatu energi atau frekuensi di mana dua orang yang berbeda frekuensi. Kalau yang satunya baik, tapi yang satunya toksik, itu kan frekuensinya beda. Makanya terjadi masalah terus, makanya terjadi gesekan terus, debat terus, konflik terus, ya. Nah, frekuensinya berbeda. Nah, makanya kalau kamu mau di frekuensi yang kayak ketemu cepet sama jodoh kamu, harus cepat healing juga, supaya jodoh kamu mengikuti frekuensi kamu, ya. Kayak gitu ya. Ya, aku sedikit pengen ini aja, lebih menyadarkan kamu juga ya. Banyak kayak klienku juga banyak, kak kapan ya aku ketemu jodoh aku, tapi ya dia belum move on dari masa lalunya, belum healing. Ya gimana mau kebuka tuh, gimana mau terbuka dirinya dan hatinya gitu ya, kalau dia aja masih ke energi masa lalu terus ya. Dia udah paham nih sama apa tujuan hidupnya. Aku lihat kayak dia udah paham sama apa tujuan hidupnya, dan dia pengen ngejalanin itu ya, dan pengen lebih apa ya, kayak pengen lebih gerak cepet buat tujuannya. Gerak cepet tuh maksudnya apa ya, kayak dia pengen lebih berinisiatif, mungkin kayak udah punya inisiatif. Oh iya nih, tujuan hidup gue ini, gue pengen kayak gini, strateginya ini, taktiknya ini. Nah, dia kayak udah tahu tuh, kayak dia udah pengen menjalani tujuan-tujuan hidupnya itu ya, kayak udah yakin sih. Mungkin ada satu hal yang kayak dia, aku ngerasa kayak dia udah ada keyakinan ya, kayak udah ada keyakinan di dalam dirinya buat menjalankan tujuan hidupnya ya. Cuma emosional dia masih belum stabil, aku ngerasanya ya. Nah, di sini ada energi kayak dia dekat sama seseorang, entah udah healing atau belum sih, tapi dia udah yakin sama tujuannya. Terus aku ngerasa kayak dia lagi dekat sama seseorang ya, udah baper sama seseorang. Nah, beberapa mereka ngerasa kayak udah klop banget dan klik banget sama orang itu ya, kayak dia udah deket sama seseorang, terus dia kayak ngerasa klik ya. Mungkin dia ngerasa orang itu tulang rusuknya, cie, jodohnya dia, apa gimana ya. Nah, aku ngerasa kayak di sini mungkin dia udah jauh kali ya dari hubungan yang toksik atau seseorang yang toksik ya. Gak tau sih, aku ngerasa ada energi di mana dia kayak deket sama seseorang yang baru. Nah, di sini ada energi juga kayak dia menjauh tiba-tiba, entah sama seseorang yang baru atau energi masa lalunya. Tapi aku ngerasa sama energi masa lalu sih ya, sama energi masa lalu mungkin udah menjauh, terus dia deket sama seseorang yang baru. Kamu atau bukan nih orangnya ya, cuma dia ada ngerasa stuck. Aku bilang ya, dia tuh gak banyak action buat dirinya sendiri. Mungkin saat ini dia kayak udah tahu tujuannya, tapi actionnya ya belum kelihatan banget ya. Mungkin dia jiwa-jiwa yang pasif kali ya, pasif atau santai ya. Nah, dia ngerasa sebenarnya ya diri dia tuh masih berantakan, atau hidupnya itu berantakan, dan dia berarti perlu dong buat ngebenahin dan ngeberesin dirinya. Dan
hidupnya dan masalah-masalahnya. Aku ngerasa di sini energi kayak ada seseorang yang ngerasa hidupnya berantakan, kacau, hatinya pun mungkin kayak gitu. Entahlah aspek-aspek apa aja yang dia ngerasa berantakan. Dia tuh perlu pembenahan, ya mungkin ya healing juga, ya. Nah baru nih dia ngerasa setelah ada energi yang berantakan, kacau, chaos, baru aku ngerasa dia bahagia, happy. Nah ini kan dia lagi happy, ada 2 kartu yang malah bilang dia happy, entah happy sama dirinya, entah sama apa yang terjadi dalam hidupnya, atau happy sama orang-orang terdekat dan keluarganya, ya. Di saat dia ngerasa happy, dia ini kayak lagi merilis, entah merilis hal-hal toksik atau merilis apapun yang berkaitan sama masa lalunya, energi masa lalu, atau ya melepas apapun hal-hal negatif di dalam dirinya. Aku ngerasa ada sesuatu yang dia rilis, dia keluarin, dia coba hilangin, dia lepas, dan akhirnya kayak dia, aku ngerasa kayak dia bertemu seseorang, ya. Nah itu mungkin jodohnya, ya mungkin itu kamu, ya. Ini kan cerita jodoh kamu kan, yang lagi merilis. Nah baru nih di sini dia ngerasa kayak setelah dia merilis itu, dia ngerasa kayak banyak pembelajaran hidup yang dia dapetin, hikmahnya juga. Dia ngerasa perjalanan hidupnya tuh ya cukup banyak pelajaran yang dia dapat. Ya, ketika dia merilis ini, ya, ketika dia merilis dia menemukan seseorang, ya. Entah mungkin itu jodohnya ya. Tapi dia ngerasa ya apa ya, kayak banyak lah yang dia dapetin dari kehidupan kayak yang udah dia laluin sebelumnya, ya. Dan aku ngerasa pas dia merilis itu, dia kayak udah siap sih buat kayak menerima orang baru atau membuka hatinya buat orang baru. Dan dia melepaskan tuh hal-hal yang kayak hidup dia yang berantakan, chaos atau apa ya. Ini aku ngerasanya kayak make sense sih, kayak perjalanan hidup seseorang yang kita bacain ya. Make sense-nya adalah ya masuk akal, ada seseorang yang kayak melepas dari hubungan toksik, terus kayak dia pelan-pelan mau healing, mau move on, terus dia fokus ke dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri, lebih self love ya. Terus ada energi di mana seseorang hidupnya berantakan, dirinya juga, terus dia merasa kayak stuck ya dalam hidupnya. Terus akhirnya ketika dia melepaskan dan merilis, dia akhirnya bertemu sama seseorang. Ya mungkin itu jodohnya, ya mungkin itu kamu. Karena kan kita di sini kayak lagi cerita tentang kabar jodoh kamu kan. Itu yang suka aku terangin di Instagram ya, aku pernah ngomong ya. Ketika kita merilis sesuatu ya, aku pernah ngomong nggak ya? Enggak sih, kayak menurut aku aja nih. Aku sempat kayak pernah mau ngomong tapi belum sempet gitu ya. Dan aku ngerasain itu, ketika kita merilis sesuatu, hal-hal toksik, atau kita menjauhi orang-orang yang toksik, atau kita mengeluarkan hal negatif di dalam diri kita, atau kita menjauh dari orang atau lingkungan yang negatif gitu ya, itu tuh secara nggak langsung kita menarik energi positif. Energi positif tuh apa? Ya apa aja, orang-orang yang positif, lingkungan yang positif, hal-hal baik, hal-hal tujuan kita. Kayak apa ya istilahnya, sama aja kita manifestasi buat hal-hal baik. Kalau kita memanifestasi sesuatu ya, kita punya tujuan, tapi kita masih negatif gitu ya, entah lingkungan atau diri kita, itu susah kan menariknya. Bener gak sih? Yang tadi aku bilang, kita itu menarik sesuatu, men-attract sesuatu, atau kita menarik frekuensi yang sama dengan kita. Kalau kita udah positif, ya insya Allah gitu ya, siapapun yang ketarik ya positif-positif juga orangnya. Entah dia pasangan kita, entah cuma teman gitu, teman yang positif juga, lingkungannya pun positif. Tapi kalau di saat kita masih negatif, masih toksik, ya berarti kita cocok sama yang toksik-toksik ini. Entah orang yang toksik, pasangan yang toksik, atau lingkungan yang toksik. Ya, jadi paham kan maksudku? Di saat kita merilis sesuatu, hal yang toksik, negatif, di saat kita melepaskan, ya kita kan jadi lebih positif, frekuensi dan vibrasi kita positif, otomatis kita attract yang positif juga, entah orang, entah pasangan, entah lingkungan, apapun yang positif. Dan aku ngerasa nih kayak aku ngerasa pernah ngerilis sesuatu yang negatif ya, negatif atau toksik, aku nggak ngerti ya, intinya kayak gitu. Terus aku berusaha merilis, dan tiba-tiba aku ngedapetin sesuatu yang aku ngerasa kayak wow, itu cukup besar, sesuatu yang aku dapetin. Dan ngerasa aku kok dikasih ya sama Tuhan, kok dikasih sama semesta ya. Aku ngerasa kayak itu berlebihan, atau kayak nggak mungkin aku dapetin, tapi ternyata aku bisa dapetin. Itu sesuatu yang cukup besar, dan aku kayak udah memanifestasi itu selama sebulan.
sebulan aku ngerasa misalnya contohnya gini ya, ya Tuhan aku pengen A gitu ya. Nah itu aku menyebut skornya gitu berapa, misalnya ya Tuhan aku pengen nilai matematika aku 100, dan itu kan kayak nggak mungkin menurut aku, karena banyak hal yang aku ngerasa kayak nggak mungkin, tapi Tuhan kasih itu, dan aku ngerasa wow ini sesuatu yang keajaiban banget, tapi Tuhan kasih. Tapi aku ngerasa di saat aku mendapatkan itu, aku udah mencoba merilis dan melepaskan hal-hal negatif. Nah kayak gitu maksudku ya. Jadi yang aku pengen sampaikan adalah pelan-pelan kalau misalnya kalian ngerasa masih berkutat di hal negatif atau toksik apapun itu, entah perasaan, feeling, atau orang atau apa, cobalah kalian pelan-pelan merilis ya, pelan-pelan aja, nggak ada yang kesuruh kalian buru-buru ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu kan gak enak dan ya nggak mungkin lah ya dengan instan dan tiba-tiba. Pelan-pelan kalian rilis ya, semoga nanti apapun yang kalian inginkan didengar sama semesta ketika kalian udah menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi panjang, ya nggak apa-apa lah ya, kita ngobrol-ngobrol supaya kalian juga jadi lebih spiritual dan lebih mencintai diri kalian sendiri ya. Oke, itu aja ya. Inisial dan zodiak ya. Yes, ini zodiaknya ya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa ini energinya aja, zodiak dari seseorang yang mungkin jodohnya kamu. Di sini ada zodiak Pisces, Aquarius, Virgo, Leo, Aries, Cancer, Capricorn, Taurus, Gemini, Scorpio. Inisial hurufnya bisa huruf nama kamu atau nama dia. Di antara huruf ini ada huruf E, B, G, U, T, O, K, V, J, Z, H, S, D, Q, W ya. Oke, itu aja ya gengs. Nih aku zoom deh. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.